Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dan selamat sore bersama kami TVRI Sumatera Utara, lembaga penyiaran publik pemersatu bangsa. Tentu di dalam bingkai Markombur. Tajuk kita ini hari adalah menjaga tanaman pangan dari cuaca ekstrim. Tentu pula kalau berbicara namanya Markombur, Markombur itu apa aja boleh dicakapkan. Namanya juga Markombur, cakap-cakap. Tapi tajuk kita hari ini adalah masalah tanaman pangan. Jadi mana tahu pula ada yang tidak bertanya ya kan. Jadi silakan hubungi kami ke 0811 6100 386. Tentu saya tidak sendiri. Kalau kata orang gelati, si burung gelati jangan tangkap di batang para-para. Sudahlah wanita yang satu ini cantik, elok pula dia berbicara. Siapa dia? Inilah rekan saya, silakan Nur Hasana. Iya, tentunya bertemu kembali dengan saya Nur Hasana di sini akan menemani Bang Munir ya Iya. dari awal hingga akhir nanti dalam konteks acara Markombur Betul, ya. betul. Di luar dari ini ya itu urusan Bang Munir lah ya. Iyalah pula. Oke, untuk pemirsa yang pengen tanya seputar tema pembahasan kita ini bisa silakan hubungin di 0811 6100 386. Hasana ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja seputar tema pembahasan kita karena Betul. tentunya narasumber yang kita sudah hadirkan pada siang hari ini tentunya sudah ahli di bidangnya ya. Dan tak lain dan tak bukan yang pertama ada Bapak Muhammad Juwaini SPMMA selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan ya. Assalamualaikum. Selamat datang Pak. Ini lebih akrab disapa Bapak Juwai. Juwai. Ya, lebih kece ya Bapak Juwai. Kabarnya gimana, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, yang kedua ada siapa lagi Bang Munir? Ya tak lain tak bukan, ini kalau kata orang, kalau tangkap lawa-lawa jangan ambil batang di para-para. Ini Cakep. ada satu komunitas masyarakat Jawa, Jawa Sumatera Utara. Oke. Itu Puja Kesuma, namanya itu Abang Budi Prastio. Ah, ini luar biasa, ini forecaster daripada BMKG wilayah 1 Medan. Ini luar biasa. Kalau kata orang tahu, dikulum batang dikulum, jangan dikulum si batang manggis. Apa Makin Pak Budi ini makin senyum terlihat wajahnya ganteng tambah manis. Iya, sadap kali Bang ya. Bang Budi gimana Bang Budi, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Sebelum meramal cuaca nih Bang ya. Iya. Tapi tetap sehat ya Bang ya. Alhamdulillah, Semangat sehat, semangat terus. terus. Oke, Inilah sebelum luar biasanya hari ini kita bincang-bincang. Betul kata orang. Jangan sekali-sekali bertanya bukan pada ahlinya. Kalau kita tanyakan bukan pada ahlinya, maka kita akan sesat. Kan gitu. Kita pun menyampaikannya jadi komunitasnya hoax nanti. iya hoax ya kan. Betul itu Bang Jadi Budi. nyari betul kita bertanya pada pakar-pakar ya, tak boleh yang lain. Begitu juga pemirsa, silakan tanyakan kepada pakar. Jangan sembarang bertanya, karena dia menjadi persoalan bagi diri sendiri. Ah, itu dia. Silakan Nur Hasana, apa enggak ditanya? Baik, sebelum kita ke dalam tema kita yang lebih ini ya, Lebih dalam lah menjaga istilahnya, tanaman kan? pangan dari cuaca ekstrim, saya Betul. ingin bertanya kepada Pak Kabid Tanaman Pangan dulu terlebih Ya, dahulu. siap. Pak, dalam posisi sekarang ini bagaimana sih sebenarnya keadaan pangan kita Pak? Apakah sudah ketersediaan mencukupi atau dalam kategori juga masih rawan nih Pak? Gitu. Ya, baik, terima kasih. Kami apresiasi dulu kepada TVRI Sumatera Utara yang selalu intent mengabarkan tentang kondisi pertanian di Sumatera Utara. Terima kasih. Pertama tadi sampaikan kemana produksi pertanian Sumatera Utara, kami sampaikan kita di Sumatera Utara ini khususnya untuk tanaman pangan, komoditinya ada padi sawah, kemudian bahwa kita sekarang ini luas tanam padi sawah kita di Sumatera Utara itu kurang lebih setahunnya itu Pak, dari Januari sampai Desember ada kurang lebih 800.000 hektar. Dengan sekarang ini sampai dengan Januari sampai dengan Agustus itu kita produksi kita sudah sampai 1,7 1,7. juta ton beras. Kemudian kita sudah kebutuhan kita kurang lebih di angka 1,4 juta ton. Artinya 1 Januari sampai Agustus kita ada surplus kurang lebih 321.000 ton beras. Artinya kita nggak perlu sanksi, kita nggak perlu was-was, kita nggak perlu panik di Sumatera Utara. Khususnya untuk komoditi beras kita surplus.
Nah, sekarang masalahnya adalah kenapa kalau surplus ada kenaikan harga gitu ya. Nah, kan gitu nih. Oke. Di pasar itu harga beras naik, tapi kita nggak perlu was-was walaupun beras naik, tapi stoknya ada, aman. Ada faktor lain yang menyebabkan kenapa itu terjadi kenaikan harga di komoditi beras tersebut. Tapi yakinlah, kita nggak pernah melihat di sini di Sumatera Utara itu ada orang antri beli beras, Pak ya, nggak ada ya. Belum Itu ada benar, ya, belum ada nggak kejadian ya, antri Pak beli ya. beras. Artinya stok kita aman, cuma harga naik, gitu dia Pak. Oke. Jadi Luar permasalahan biasa. di harga nih Di Bang. harga. Dipancing Bapak sendiri ada harga. Kami sebenarnya nggak mau naik. Iya. Kami cuma nanya ketersediaannya aja ya. Ya Bang. memang demikian Pak. Kegalauan masyarakat saat ini kan masalah harga. Iya. Beras tersedia. Cuma Sedia. kenapa harga tidak bisa dikendalikan Stabil, untuk stabil? Ya. Memang sih beberapa waktu belakangan ini ada kebijakan pemerintah untuk mendropping, artinya memberikan katakanlah sebangsa operasi pasar. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini berdasarkan hasil pantauan saya di lapangan juga tidak banyak membantu tentang harga beras ini untuk turun kembali. Yang menjadi kecurigaan saya secara pribadi, apakah ada kemungkinan permainan antara katakanlah yang punya pabrik, katakanlah yang punya kilang, hal ini dan juga terhadap gabah yang tersedia. Ini artinya inilah dia, artinya perlu tanda tanya. Iya, nyambung lagi nih ya. Iya, nyambung lagi Pak. harus tuntas. Nyambung ya. Oke. Baik, kenapa seperti itu? Kita juga di pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu dengan Dinas Pertanian kita, Dinas Perindak, kemudian ada Satgas Pangan, ada Bulog, itu rutin inten memantau kondisi pasar, bahkan rutin akhir-akhir ini kita sidak ke pasar melihat berapa stok yang ada, kemudian juga saya nggak hadir Bulog di sini ya. Bulog juga itu melakukan pasar-pasar murah, Betul ya. menjual beras, program pasar murah, sehingga dengan seperti itu ada juga Bulog juga melalui programnya membagikan beras ya kepada masyarakat, ya kan? Itu juga berdampak sangat signifikan terhadap penurun harga beras. Walaupun sekarang ini tidak begitu nampak banyak turunnya, tapi paling tidak sudah bisa menyetop lah, ngerem berapa kenaikan harga beras. Kan sekarang nggak naik lagi harga beras, tidak naik lagi, tapi turunnya payah dah. Turunnya agak sulit, kalau naik turunnya sulit, tapi harapan Naiknya kita gampang ya, turunnya nih agak-agak gimana tapi gitu dengan ya, Pak, terus nanti dibanjiri beras yang murah dari pemerintah, mudah-mudahan lambat laut harga beras akan turun. Nah ini kenapa harga beras naik itu karena harga gabahnya tadi dibilang Pak Munir, benar, harga gabahnya yang beranjak naik gitu ya. Baik. Terkait dari tanaman pangan ini sendiri pasti erat kaitannya nih Pak dengan cuaca ataupun iklim yang ada di Sumatera Utara sekarang ini. Ini kita beralih ke Pak Budi ya. Bang Budi lah lebih tepatnya, masih muda ya. Bang Budi, ini cuaca sekarang ini kan kadang panas, terus nanti kayak gini lah ya yang kita hadapi hari ini ya. Tadi panas, nih tiba-tiba hujan, ini sangat ekstrim sekali. Ini sebenarnya kondisi ini seperti apa nih Bang? Jadi memang berdasarkan data yang kita punya, perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini itu benar adanya. Akibat dari perubahan iklim itu adalah salah satunya adalah cuaca ekstrim itu lebih sering terjadi. Itu yang perlu kita catat, cuaca ekstrim. Itulah yang jadi salah satu fokus konsentrasi dari BMKG yang kemarin itu di Rakornas juga dibawa. Hubungannya ini ke cuaca ekstrim adalah ketahanan pangan. Kita tahu bahwasanya jika terjadi cuaca ekstrim, maka potensi terjadinya gagal panen juga semakin besar. Salah satu contoh yang sedang terjadi saat ini berada di mana? Di Pulau Jawa. Betul. Pulau Jawa ya. Karena apa? Ini yang informasinya itu karena dari El Nino-nya sedang merubah dan tepat terjadi pada saat musim kemarau. Jadi ketika El Nino itu mengurangin hujan ditambah pas musim kemarau, makanya potensi sekarang gagal panen di Pulau Jawa itu semakin besar. Akan tetapi untuk di wilayah Sumatera kita cukup bersyukur ya, karena letak geografis wilayah Sumatera Utara itu kita berada di sekitar ekuator khatulistiwa. Kemudian kita berada cukup jauh dari posisi
pusat terjadinya El Nino yaitu di Samudra Pasifik. Pasifik. Jadi pada saat sekarang ini di Jawa dan di sebagian besar wilayah Indonesia itu terjadi kekeringan, tapi di wilayah Sumatera Utara alhamdulillah dari sejak bulan Agustus kita masih cukup banyak hujan. Itulah yang menolong kita untuk di wilayah Sumatera Utara ini tetap tidak terjadi gagal panen. Alhamdulillah, memang demikian. Masa aku muda dulu masih anak-anak, teringat kali aku. Asal udah berber, mulailah nanam itu. Iya. Ya benar. Itu pengaruh besar ya Bung Bukan, Mir ya? artinya begini, ingat kami dulu itu ya ketepatan bukan petani orang tuaku, tapi komunitas di sekitar kampung gue ini petani. Jadi begitu bangganya awak mulai menanam tadi, main di sawah, baru dicangkot, melumpur-lumpur kadang-kadang awak. Ini Terus ada luar biasa. orangan-orangan sawah Iya. gitu ya Bung Mir ya? Jadi kalau mau ndak menanam kacang kediri nanti mulai agak panas sedikit, hujannya agak-agak katakanlah kurang, itu mulai ditanam. Kadang-kadang siap panen sawah, mulai tanam yang lain, jagung. Nah, begitulah dulu kami rame. Baik, menanam terkait gotong dari royong. program dari BMKG itu sendiri mungkin ada sedikit banyaknya sumbangsih untuk memberikan kontribusi kepada para pertanian ya, Ya. para petani ya. Itu gimana nih? Apakah ada sosialisasi semacam untuk perubahan iklim ini seperti apa? Ya. Dari BMKG sendiri untuk pertanian itu kita ada satu program yang sejak 2011 sudah dilaksanakan. Itu nama programnya Sekolah Lapangan Iklim. Sekolah lapangan Iklim. iklim ya. Nah, Oke. jadi BMKG itu membuat satu kayak pendidikan atau sekolah langsung ke petani. Jadi kita mengedukasi petani mengenai tentang cuaca dan iklim apa itu. Ketika dapat informasi dari BMKG apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditanam seperti kata Pak Munir tadi, Munir, ya. kan berdasarkan kalau dari dulu kearifan lokalnya itu ketika panas kita harus nanam apa. Nah sekarang mindsetnya itu udah berbeda. Jadi kita udah ada informasi dari BMKG kita berikan curah hujannya 3 bulan ke depan kira-kira berapa milimeter. Kemudian apakah hujannya basah ataukah hujannya kering. Jadi para petani itu bisa memutuskan harus menanam apa dan mulainya Kapan? Itu yang paling penting ya. Nah, dengan tujuan itu, jadi para petani sudah bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang yang sudah berubah. Kita kalau dulu kan kondisi sekarang bulan-bulan Juni itu biasanya kering kan, tapi karena akibat adanya perubahan iklim, dia berubah lagi menjadi ada beberapa hujan yang harusnya kering jadi hujannya cukup banyak. Jadi para petani ini belajar beradaptasi. Jadi sudah mulai merubah yang dari dulunya berdasarkan kearifan lokal jadi berdasarkan informasi yang sudah ada dan teknologi ya benar sekali. Memang betul. Saya harus satu itu. Kalau dulu lah nengok ngeramal hujan itu bukan gampang. Ada BMKG ada. Asal sudah ini hari musim hujan, besok laron banyak, besok Iya, panas ini. benar. Panas ya. Asal udah terbang laron di muka rumah. Besok panas kita ini kata. Nah, begitulah tanda-tanda itu. Artinya tanda-tanda alam itu sebagaimana dibilang Pak tadi, kelok tadi kearifan lokal itu tetap masih sampai sekarang pun ada itu. Luar biasa. Jadi intinya di dalam kebersamaan kita ini mulai nampak dia mulai terbuka pelan-pelan. Jadi istilahnya kegalauan masyarakat saat ini akan dapat dimengerti. Oh ini mangka begini. Selama ini kan banyak segelintir oknum masyarakat. Artinya kenapa? Seenak udahnya aja nudu-nudu. Kan gitu. Memang akan kita lanjutkan kembali. Tak ubah kata pantun juga, kerakap batang kerakap, jangan ditebang si batang timun. Banyak kali kita bercakap, elok kita dengarkan musik sambil minum. Oke, untuk itu Ayo, silakan mari. Bang Agus and Friends. Iya, tetap bersama kita di Markombu. TVRI Sumatera Utara, pemersatu bangsa. Tajuk kita tetap pada yang tadi juga, menjaga tanaman pangan dari cuaca ekstrim. Tentu banyak hal, banyak masalah. Tapi jangan masalahnya yang kita kumpas tuntas, bagaimana keberhasilannya juga kita perlu menjadi satu tolak ukur untuk mendapatkan satu perimbangan sehingga kita tidak salah kaprah. Betul Begitu banget rasanya. ini Bang Munir. Karena tentunya ini tema kita ini sangat luar biasa. Betul. Karena ini yang kita hadapi tentunya Karena ya di kalangan begini, hak masyarakat. dasar masyarakat, Iya, pangan ya benar. dasar ini. Iya, karena tentunya nih untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget kita masih menunggu ya. Silakan hubungin kita di 0811 6100 386.
Hasan ulangin kembali di 081161000386. Pemirsa boleh tanya apa saja seputar tema kita kepada Pak Muhammad Juwaini ataupun kepada Bang Budi Prasetyo selaku dari forecaster BMKG Wilayah 1 Medan. Dan kita keinformasikan juga, saat ini pemerintah Kota Medan lagi melakukan namanya pasar murah di beberapa kelurahan. Silakan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan katakanlah stok sembako ataupun sembako murah silakan. Tapi janji tak boleh beli banyak-banyak. Iya, bagilah jangan merata. panic buying Jangan, ya. Benar. istilah kita pula terakhir menimbun barang tuh ya. Nah, itu dia. Baik, ini saya ada yang paling menarik nih dari Bang Budi tadi saya seputar dari sekolah lapangan iklim ya. Iya. Ini kan tentunya masyarakat juga yang masih baru mendengar ini pasti penasaran ya. Kira-kira ini seperti apa sih untuk tahap mengikutinya? Apakah ada syarat dan ketentuan? Dan ini biasanya diadakan pada saat bulan berapa? Apakah ada agenda memang benar tahunan dilakukan seperti itu, Bang? Oke. Jadi sekolah lapangan iklim ini kita rutin tiap tahun itu dilaksanakan. Untuk wilayah Sumatera Utara ini itu yang bertanggung jawab melaksanakan adalah stasiun klimatologi Deli Serdang. Deli Serdang ya? Iya. Stasiun klimatologi Deli Serdang ini bertanggung jawab untuk pelaksanaan sekolah lapangan iklim di wilayah Sumatera Utara. Untuk tahun ini saja sudah 3 kali dilakukan sekolah lapangan iklim di Sumatera Utara. Wow, keren ya. Dalam 1 kali. tahun udah 3 kali Dan penyelenggaraan. insya Allah ini nanti akan dilaksanakan juga di wilayah Medan itu di kalau saya tidak salah di Universitas Pancabudi tanggal 4 September itu bertajuk juga sekolah lapangan iklim tapi BMKG Goes to Campus. Goes gitu. to Campus. Jadi dalam ya. programnya ini kita itu mengundang para petani, penyuluh pertanian untuk kita edukasi. Kita tentang BMKG, mengenai tentang meteorologi, klimatologi, pola iklim, curah hujan bagaimana di wilayah Sumatera Utara ini. Oke. Jadi kedepannya kan kita harapkan seperti isu dari nasional itu bahwasanya kegagalan panen ini bisa dikurangin secara maksimal. Gitu. Jadi kalau dari sejak 2011 yang lalu hasil dari sekolah lapangan iklim ini alhamdulillah sudah menyebabkan kegagalan panen itu jauh berkurang. Jadi sudah petani itu sudah tahu harus menanam apa, dan kapan harus ditanam dan kapan harus selesai. Nah, dengan mengetahui pengetahuan yang itu, jadi kita kan yang namanya panen itu bisa melimpah ruah. Gitu. Ya alhamdulillah memang saat ini nggak ada kita dengar lagi kasus hama wereng, Ya. kasus hama tikus. Tikus, benar. Nggak ada lagi. Alhamdulillah lah ya karena Berarti artinya sudah berkurang, berarti secara bertahap memang menjadi perhatian. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau ada masyarakat umum yang ingin ikut sekolah lapangan iklim? Mana iya. tahu ada kan? Apakah ini dibolehkan atau tidak? Apakah dibuka atau tidak? Ini Iya, boleh tapi kita kalau tanya. untuk Jangan nanti. membuka atau ada kriteria sendiri nih untuk syarat dan Iya. ketentuannya. Kalau untuk sementara ini kita sekolah lapangan ini hanya berdasarkan undangan. Oh, Gitu. Jadi kan begitu terbatas dia kan. Jadi kita hanya mengundang berdasarkan dari sekolah lapangan iklimnya itu untuk petani, kemudian yang kedua bisa buat penyuluh atau gitu. Nah kalau untuk masyarakat umum dari hasilnya itu kita bisa terbitkan buletin atau notulen gitu. Jadi itu yang kita sampaikan ke masyarakat yang biasa. Jadi fokusnya kita memang untuk sekolah lapangan iklim itu untuk ke petani, Oh, petani oke, dan ke goalsnya penyuluh. ke sana ya. Iya itulah. Kemudian dari sekolah lapangan iklim ini kesuksesan dari sekolah lapangan iklim ini merembak ke bidang-bidang yang lain dari BMKG. Misalnya untuk nelayan, kita buat sekolah lapangan Nelayan. Oh, banyak bidang ternyata ya, tidak hanya iya. petani ya. Makanya dari kesuksesan sekolah lapangan iklim inilah kita bawa juga bukan hanya di Indonesia sebenarnya sudah bawa ke luar negeri kesuksesan ini. Jadi bertambah jadi sekolah lapangan nelayan, sekolah lapangan geofisika, gempa bumi. Itulah dia dari perkembangan dari kesuksesan dari sekolah lapangan iklim ini. Baik, ini luar biasa Alhamdulillah sekali ini ya. master plan-nya sehingga menjadi kemancanegara Iya. dari Indonesia itu luar biasa itu. Jadi role model Artinya itu secara kan mindset ternyata nggak kalah kok. Iya. Kan itu nggak kalah dengan internasional. Bukti internasional datang kemari, untuk belajar mari itu. ke negara kami lah, tolong diberikan pendidikan seperti ini. Iya. Kan ini luar biasa. Diminta Bangga juga seperti lah. itu ya. Kita Luar boleh biasa. bangga. Kita beri tepuk Iya, tangan dulu dong, jadi kita aplaus tidak ya, boleh. luar biasa sekali. Artinya jangan miris. Begitu juga kepada masyarakat. Jangan sekali-sekali belum apa-apa menjustis. Jangan sekali-sekali belum apa-apa kita lalu memponis. Itu salah. Kita cari akar permasalahannya.
setelah kita temukan, mari kita duduk sama untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita mau duduk sama. Itu dia yang paling inti. Luar Baik, biasa. kita beralih lagi ke Pak Juwai ya, Pak Ya, Juwai ini. ya. Pak, apakah ada nih program terdekat yang akan diselenggarakan dari Dinas Tanaman Pangan itu sendiri dalam rangkaian acara menjaga tanaman pangan dari cuaca ekstrim, Pak? Ada nggak kira-kira, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ini pas ini Bang. Ya. Artinya kita punya program sekarang ini melalui program dari Kementerian Pertanian dan Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah Sumatera Utara termasuk 10 provinsi yang terpilih untuk bisa mengendalikan dampak El Nino di Indonesia. Wow. Ya, artinya apa? Yang dibilang Pak Budi tadi, Sumatera Utara itu kalau dari segi iklim nggak gitu kali terganggu El Nino ini. Ya, artinya akan disampaikan curah hujan cukup. Artinya curah hujan cukup untuk pertanaman, nggak terganggu. Makanya pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian berharap banyak dengan Sumatera Utara bisa turut memberikan kontribusi untuk walaupun gagal panen di Jawa, tetapi Indonesia itu tetap berasnya tidak kurang. Makanya harapannya Sumatera Utara itu bisa nanamnya itu lebih banyak lagi. Tadi saya sampaikan Sumatera Utara itu kalau situasi normalnya di angka 800.000 hektar. Dengan kondisi ini diminta oleh pusat, yuk nambah nanamnya, nanam 50.000 hektar lagi ditambahin. Sehingga ada 17 kabupaten kota Sumatera Utara yang sekarang ini ikut program namanya Gerakan Nasional Pengendalian Dampak El Nino. Nah, untuk Indonesia itu tambah tanamnya, luas tambah tanamnya ada 500.000 hektar dan Sumatera Utara itu di 45.000 hektar. Mudah-mudahan dengan itu bisa. Karena kenapa bisa dibilang Pak Budi tadi, di Sumatera Utara itu kita wajib bangga juga Bang. Sumatera Utara harus bangga kita. Kenapa? Kita termasuk 10 provinsi, masuk 10 besar provinsi di Indonesia yang berkontribusi untuk menyediakan pangannya Indonesia. Kita peringkat 7 nasional produksi beras tertinggi di Indonesia. Wah, keren Tepuk tangan banget dulu, ya, Kak. tepuk tangan dulu. Nah, itu Luar biasa nih warga Iya, Sumatera Utara. itu kerjanya siapa? Kerjanya semua kita, terutama Stakeholder kerjanya terkait, petani, kerjanya semua itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sama-sama sehingga kita bisa mendapatkan predikat seperti itu. Bahkan kemarin itu mendapatkan penghargaan Pak Gubernur terhadap pangan di Indonesia. Jadi gitu Bu. Ya nggak hanya padi, jagung juga seperti itu. Kita peringkat 4 nasional kontribusi jagung di Indonesia. Kedelai, memang kedelai masih kurang ya, masih kurang kedelai. Tapi yang kalau padi, jagung kita memang surplus. Jangan apa? Karena jagung sendiri di Sumatera Utara kita itu hebat. Di Sumatera Utara ada kurang lebih 10 pabrik pakan ternak yang membutuhkan bahan baku dari jagung tadi dan bisa terpenuhi dari Sumatera Utara. Banyak wilayah-wilayah kita yang produksi tinggi. Nah kembali lagi kita di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura Sumatera Utara itu selalu berkolaborasi dengan BMKG. Bahkan kami setiap bulan ada rapat duduk bersama, namanya rapat Monep dan Pusku, membahas tentang itu apa kendala, apa permasalahan, sehingga kita bisa tahu apa yang kemarin permasalahan kita dan ke depan apa yang akan kita buat, sehingga petani itu bisa terayomi untuk bisa menanam di lapangan. Menjawab persoalan ya Pak ya. Salah satu hal pesan saya kepada abang-abangku di DPR, kalau ada orang tidak membangun, merubah atau minta izin prinsipnya, kalau dia menyangkut lahan pertanian nggak usah izinkan. Nah, nanti dibikin bangunan mewah, hilang lahan pertanian. Iya, Akan karena berkurang. tentunya berkurang. berkurang. Dia. karena tentunya kita juga tadi masuk dalam top 10 ya besar penyumbang nasional. dari pangan itu sendiri untuk Indonesia ya. Peringkat Cukup 7 bagus Kita sekali. doakan kalau sama-sama menjaga jadi 5 besar. Amin, ya Rabbal mudah-mudahan. Alamin. Ya. Iya. Karena kenapa? Banyak lahan-lahan terlantar HPTP N2 kalau memang kita mau bermanfaat,
janganlah dibangun yang macam-macam, bikin aja pertanian di situ. Iya. Aman dia kan. Nah, itu kebijakan BUMN. Kembali lagi. Nah, kalau kembali lagi. diizinkan, kan Iya. ini kan dalam arti kata bukan disalahgunakan. Untuk lahan pertanian menyangkut harkat masyarakat orang banyak. Benar. Itu yang paling betul. Daripada Ini digarap luas dibikin sekali ya. bangunan tak tentu pula kan yang masalah. Baik, kalau kita berbicara tentang cuaca ekstrim ini apakah ada perbandingan nih Bang dengan tahun-tahun sebelumnya nih Bang? Jadi ya berdasarkan data yang kita punya itu memang cuaca ekstrim itu semakin sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah pola iklimnya kita itu sering berubah-ubah jadinya. Jadi secara normal itu pola iklim di Sumatera Utara itu berbeda dengan wilayah Indonesia, Jawa dan lain. Karena kalau di Jawa itu Juni, Juli, Agustus musim kemarau. Iya. Dan Desember, Januari, Februari musim puncak hujan, musim hujan. Sementara kalau di Sumatera Utara itu kita mempunyai 2 puncak musim hujan dan 2 musim kemarau. Jadi puncak musim hujan pertama itu bulan April, Mei. Nah, kemudian dia turun kembali musim kemarau, Juni, Juli, Agustus. Kemudian meningkat lagi di bulan September, Oktober, November itu. Nah, pada saat sekarang ini kan sudah berubah. Itu kita tercatat untuk tahun ini saja musim hujan itu sudah terjadi di beberapa wilayah sejak bulan Agustus. Nah, gitu. Jadi ada perubahan pola iklim yang harusnya terjadi di bulan September, dia maju menjadi bulan Agustus. Dan itu Ini setiap pengaruhin oleh apa itu Bang? perubahan iklim yang tadi. Oh. Jadi setiap tahun itu jadinya kita harus menganalisa dari BMKG. Jadi untuk tahun ini bagaimana, apakah musim hujannya maju berapa dasarian atau musim hujannya mundur berapa dasarian gitu. Jadi berdasarkan perubahan iklim itulah dia cuaca ekstrim jadi sering terjadi. Terkadang hujannya biasanya terjadi 1 bulan itu 20 hari dengan hujan 1 bulan 400 mm. Jadinya kan dicicil-cicil jadinya Dibagi-bagi gitu bagi-bagi. Bayangin 400 mm hanya terjadi dalam 10 sampai 5 hari. Iya. Terjadi dalam 5 hari semuanya jatuh dalam satu waktu. Jadinya apa? Banjir. Badai hujan ya. Itu yang kita takutkan dari perubahan iklim ini terhadap perubahan cuaca ekstrim yang terjadi. Dan terlebih lagi kalau untuk wilayah itu lebih sering perubahannya secara cepat. Tadi seperti yang Mbak bilang tadi, dari panas tiba-tiba hujan. Iya. Nah, itu yang berbahaya. Iya. Gitu. Karena dengan demikian, aku ingat masa laluku. Aku kan ikut garas duku. Itu kalau udah duku mulai panas, wah ini udah bagus buah, udah hijau. Asal ndak awak bilang kepada pemilik buku, ini berapa? Bilang, awak tanya dulu BMKG. Karena Berpengaruh. 2 minggu ini hujan apa enggak? Jangan nanti buah ini udah gede, tiba-tiba hujan ini retak semua. Iya. Iya ya. Tahu semua. Lalat buah datang. Iya. Tak laku lagi awak itu benar. Nah, begitulah sistem lapangan. Kearifan lokal itu harus tetap ditengok. Iya. Tetap dipegang. Teknologi Harus jangan kita tinggalkan. Iya. Kita utamakan, tapi kearifan lokal jangan kita tinggalkan. Itu yang paling utama. Jadi sejalan beriringan, Pak. Iya, Ya. tahu bah kata orang Melayu, di mana bumi dipijak. Di situ lagi dijunjung. Ya kan? Luar biasa ini makin seru pembicaraan kita ini. Artinya secara eskalasi